lalu refleksi komprehensif, dan rencana tindak lanjut. Oke, inilah mengenai deskripsi mata kuliah. Dan dari penentuan solusi ini, maka kita dapat membuat rencana aksi pada langkah ke-6 dan pembuatan rencana evaluasi langkah ke-7. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita bersama channel Sobat Beken. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini agar semakin semangat berbagi info-info lainnya. Dan bagi teman-teman yang baru hadir dan singgah di channel ini, jangan lupa klik tombol lonceng dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info lainnya. Kita membahas mengenai program pendidikan profesi guru atau PPG. Dan hari ini banyak teman-teman untuk kategori 1 dan gelombang 2 sudah terpanggil dan mendapatkan LPTK masing-masing. Nah, untuk kali ini mengenai SIM PKB-nya bisa dilihat ada fitur yang pertama, kelas atau LMS, lalu materi pembelajaran mandiri sesuai dengan mata pelajaran teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, lalu ada berkas PKS 2022 atau perjanjian kerjasama mahasiswa tahun 2022. Nah, untuk pembelajarannya ada di kelas LMS. Bisa teman-teman sekalian klik dan lihat apa pembelajaran dalam program pendidikan profesi guru atau PPG ini. Nah, setelah teman-teman klik kelas LMS, maka akan keluar program e-learning PPG LPTK teman-teman sekalian. Lalu teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian klik daripada diklatku yang ini dan akan diarahkan kepada pembelajaran atau materi-materi pembelajaran dalam PPG tahun 2022. Nah, lalu tautan LMS sesuai dengan mata pelajaran teman-teman sekalian ataupun Bapak Ibu sekalian. Maka akan masuk kita ke dashboard daripada LMS PPG dalam jabatan tahun 2022. Di dalamnya ada pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, lalu uji komprehensif, praktik pengalaman lapangan atau PPL, wawasan kebinekaan. Pastinya teman-teman akan membaca mengenai pendahuluan dan orientasi. Dan semuanya ini akan teman-teman lalui atau Bapak Ibu lalui. Tetap semangat, semoga lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Lalu apa saja dalam pembelajaran di PPG dalam jabatan ini? Nah, untuk beban belajar dalam program PPG dalam jabatan yaitu menjadi guru profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi terkini dan masa depan. Nah, inilah beban belajar dalam program PPG dalam jabatan. Nah,
Apa saja struktur kurikulum prodi PPG ini dan pembelajaran dalam PPG dalam jabatan ini? Tetap stay di channel ini dan dukung channel ini agar semakin semangat berbagi info-info lainnya. Nah, dalam beban belajar, yang pertama deskripsi mata kuliah, pendalaman materi itu dalam identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, lalu penentuan penyebab masalah. Nah, ini permasalahan dapat meliputi literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran. Di dalamnya, teman-teman sekalian akan membahas mengenai eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi. Dan jika kita sudah melewati atau melalui deskripsi mata kuliah yang pertama dan yang kedua, maka kita akan masuk kepada praktik pengalaman lapangan atau praktik pembelajaran inovatif. Ini mata kuliah PPL. Dan di dalamnya ada dua langkah. Yang pertama, pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, lalu refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut. Oke, inilah mengenai deskripsi mata kuliah, dan semuanya ini LK-LK-nya ada di dalam video kita sebelumnya. Bisa teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian lihat dan perhatikan bagaimana cara mengupload, mengisi daripada lembar kerja mahasiswa pada LMS. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini gambar daripada pembelajaran yang akan teman-teman lalui dalam program PPG dalam jabatan kategori pertama gelombang kedua. Langkah pertama, identifikasi masalah. Teman-teman atau Bapak Ibu sekalian akan dituntut mengerjakan atau memberikan masalah yang ada di sekolah teman-teman sekalian. Yang kedua, eksplorasi penyebab masalah. Dan yang ketiga, penentuan penyebab masalah dari langkah kedua dan langkah pertama. Untuk langkah keempat, dari penyebab masalah ini, maka kita eksplorasi alternatif solusi dan menentukan solusi pada langkah kelima. Dari penentuan solusi ini, maka kita dapat membuat rencana aksi pada langkah keenam dan pembuatan rencana evaluasi langkah ketujuh. Nah, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, dan langkah ketujuh ini merupakan pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Setelah itu, maka teman-teman akan melaksanakan yang namanya ujian komprehensif. Nah, setelah lulus ujian komprehensif, maka akan dilalui. Setelah lulus ujian komprehensif, maka teman-teman sekalian akan melaksanakan praktik pembelajaran inovatif yang di dalamnya langkah ke-8 pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi atau PPL, lalu langkah ke-9 refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Setelah itu, maka masuklah teman-teman sekalian ke UKM PPG, UKIN ataupun UP. Jadi teman-teman bisa lihat tugasnya masing-masing dari LK1 sampai dengan seterusnya pada video kita sebelumnya, dan contoh daripada refleksi dan pelaksanaan PPL.
Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru memulai untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Tetap semangat. See you next video.